Minyak bumi merupakan salah satu energi yang memegang peranan paling penting bagi kehidupan manusia. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat. Sebagian besar dari cadangan minyak serta gas berasal dari lapisan tebal tanah liat berwarna hitam yang berada di dasar laut. Oleh karena itu, pengambilan minyak bumi banyak dilakukan di perairan. Dalam proses perolehannya, peristiwa tumpahnya minyak ke perairan kerap terjadi kebanyakan berasal dari sektor perhubungan atau pengangkutan minyak bumi melalui kapal-kapal tanker. Untuk mengidentifikasi tumpahan minyak bumi di perairan, dapat dilakukan penelitian dengan metode kromatografi. Apa itu kromatografi? Mari kita simak video berikut. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai aplikasi kromatografi di lingkungan. Kami dari kelompok 4 dengan anggota M. Regina Lintang Syafura, Umar Abdul Hamid, Indana Zulfa, Alfredo Daniel Alexander, dan Dian Putri Andini akan membahas aplikasi kromatografi gas untuk fingerprinting tumpahan minyak bumi di perairan. Pertama, apa itu kromatografi? Kromatografi adalah cara pemisahan campuran yang didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen campuran tersebut di antara dua fase, yaitu fase diam atau stationary dan fase bergerak mobile. Fase diam dapat berupa zat, yaitu zat cair atau zat padat, sedangkan fase bergerak dapat berupa zat cair atau zat gas. Kromatografi gas adalah teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan senyawa organik yang mudah menguap. Metode kromatografi gas atau gas chromatography merupakan metode analisis yang paling banyak digunakan dalam kegiatan perminyakan serta kegiatan penelitian pencemaran zat-zat organik. Identifikasi minyak bumi dengan metode gas chromatography biasanya dilakukan dengan menggunakan kolom nonpolar untuk memisahkan senyawa-senyawa hidrokarbon di dalam minyak bumi dalam urutan titik didihnya. Metode fingerprinting. Metode fingerprinting adalah metode atau teknik analisis minyak mentah dengan menggunakan kromatografi gas. Kromatografi gas menghasilkan kromatogram dari analisis sidik jari minyak mentah. Kromatogram diproses dan dibandingkan dengan kromatogram yang lain, maka akan didapatkan kromatogram yang dapat mencirikan ataupun membedakan antara minyak mentah yang berasal dari satu lapisan dengan lapisan lainnya ataupun dari satu sumur dengan sumur lainnya pada satu lapangan ataupun lapangan yang berbeda. Kelebihan metode fingerprinting. Yang pertama, metodenya mudah digunakan atau tidak memerlukan pelatihan yang terlalu rumit. 2. Hasil dapat diperoleh dalam waktu yang singkat atau beberapa jam. 3. Dapat digunakan untuk jumlah sampel yang sedikit atau seringkali sampel yang tersedia di lingkungan sangat sedikit. 4. Ketepatan dan reprodusibilitas dari metode fingerprinting itu sendiri. Percobaan. Dalam penelitian ini, telah dikembangkan metode kromatografi gas sebagai metode fingerprinting dalam sistem identifikasi minyak bumi, di mana datanya yang bersumber dari kromatogramnya dilakukan dengan bantuan komputer yang perangkat lunaknya dikembangkan sendiri. Dalam studi ini, berbagai jenis minyak bumi di Indonesia telah diteliti dengan metode ini. A. Peralatan kromatografi gas. Pada hakikatnya, setiap instrumen kromatografi gas atau gas kromatografi dapat digunakan untuk pekerjaan analisis atau identifikasi minyak bumi. Persyaratan dasar adalah bahwa peralatan gas kromatografi tersebut dilengkapi dengan detektor FID dan kolom kapiler. Fase diam pada kolom kapiler adalah fase diam yang bersifat nonpolar, misalnya OV101, SE30, SE52, atau yang ekivalen. Panjang kolom seyogianya minimal 30 meter dengan ID 0,25 mm. Kondisi operasi gas kromatografi yang digunakan pada percobaan ini adalah sebagai berikut. Kolom DB 530 meter kali 0,32 mm kali 0,25 mm. Volume sampel 0,2 mikroliter, split rasio 50:0,5, temperatur inlet 280 derajat Celcius, temperatur detektor 300 derajat Celcius, temperatur awal 35 derajat Celcius, waktu awal 5 menit, kenaikan 10 derajat Celcius per menit, temperatur akhir 300 derajat Celcius, waktu akhir 45 menit, tekanan gas 8,8 psi, gas pembawa helium. Berikutnya, ada tahap penyiapan sampel, di mana sampel minyak bumi sekitar 1 gram dilarutkan terlebih dahulu dengan N-heksana. Larutan yang jernih atau fraksi maltena
disaring untuk memisahkan endapannya yang sering disebut sebagai fraksi asfaltena. Analisis fingerprinting minyak bumi dilakukan terhadap larutan maltena yang mengandung senyawa-senyawa hidrokarbon seperti N-alkana, isoalkana, dan aromatik. Fraksi asfaltena perlu dipisahkan terlebih dahulu untuk mencegah kerusakan kolom kapiler. Selanjutnya, ada tahap prosedur analisis data, di mana kromatogram minyak bumi yang telah diperoleh diubah ke dalam bentuk digital atau angka-angka dengan perangkat lunak, kemudian disimpan dalam komputer untuk diolah menjadi data numerik yang nantinya digunakan bagi keperluan pembandingan. Hasil dan pembahasan. Pada dasarnya, sebagai metode fingerprinting minyak bumi, di samping sederhana dan mudah pengoperasiannya, metode gas kromatografi atau GC mempunyai keunggulan dalam hal dapat mengidentifikasi masing-masing komponen hidrokarbon, terutama hidrokarbon normal parafin, dan beberapa hidrokarbon isoparafin, terutama pristana dan vitana. Dengan hanya mengetahui pola atau pattern dari senyawa hidrokarbon, baik N-parafin maupun isoparafin, maka identifikasi minyak bumi akan dapat dilakukan dengan cepat, dan pola hidrokarbon ini merupakan sidik jari atau fingerprint dari minyak bumi. Kromatogram minyak bumi mudah dikenali dari posisi NC17, pristana, NC18, dan vitana. Kromatogram ini berbentuk kromatogram yang dengan jelas menunjukkan adanya puncak-puncak N-parafin, sebagaimana ditunjukkan pada gambar di samping. Identifikasi minyak bumi melalui metode kromatografi gas yang dilakukan dengan menggunakan kolom nonpolar ini dapat memisahkan senyawa-senyawa hidrokarbon di dalam minyak bumi dalam urutan titik didih, tekanan uap, atau berat molekul hidrokarbon. Oleh sebab itu, identifikasi senyawa hidrokarbon ini dapat difokuskan hanya pada komponen hidrokarbon yang tidak terpengaruh proses weathering, yaitu di atas C15, di mana cukup dilihat posisi senyawa NC17 atau pristana dan NC18 atau vitana yang sangat jelas pada kromatogram minyak bumi. Kromatogram minyak bumi juga menunjukkan adanya unresolved complex mixture atau UCM yang bentuknya bermacam-macam tergantung dari jenis minyak buminya. Letak puncak N-parafin mudah dikenali dengan menentukan terlebih dahulu letak NC17 dan NC18 yang mempunyai ciri di mana puncak NC17 berdempetan dengan pristana dan puncak NC18 berdempetan dengan vitana. Untuk membandingkan kromatogram minyak bumi, mula-mula dibandingkan pola normal parafinnya. Sebagai contoh pada gambar di samping, dapat dilihat pembandingan minyak bumi Belida dengan minyak bumi Cinta, baik yang masih segar atau fresh, maupun yang sudah mengalami pelapukan atau weathering. Pada hakikatnya, kromatogram yang dihasilkan dari analisis minyak bumi dengan metode kromatografi gas ini juga menghasilkan data numerik yang menunjukkan nilai kuantitatif dari tinggi atau luas puncak masing-masing komponen hidrokarbon yang dipisahkan beserta waktu retensinya. Sekian video dari kami, semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.